1, 2, 3. Halo semuanya. Berkumpul kembali secara tidak lengkap. Tapi paling nggak ada Pauki. Walaupun tidak lengkap, mendingan tapi ada Pauki. Jadi openingnya Kemarin yang opening sama closing siapa? Dia, ini. Oh, Vice Commander-nya. guys, komen. Yaudah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di podcast yang selalu kekinian. Waduh. Podcast yang selalu keren karena sudah mendadak daging. Kenapa keren dia, Pak? Ketahuan kerennya dari mana? Dari rasa percaya diri kita. Yang denger dikit. Yang benar? Yang dengernya dikit. Yang denger dikit. Oh iya, karena yang keren itu kan nggak bisa diterima semudah itu sama semua orang. Gitu. Nanti kalau udah banyak yang dengar, Udah tidak keren. udah tidak keren. Jadinya norak nanti. Tapi laku. Laku, karena ngikutin pasar. Kalau udah gitu biasanya kita sibuk foya. Semuanya. Tidak keren tapi laku gitu. Amin. Jadi kita pilih mau jadi keren apa jadi laku. Laku dong. Persetan dengan idealisme. Saya dengan idealisme. Dapur harus kumpul. Aduh, yuk kita ngobrol lagi. Setelah kemarin saya sempat absen, akhirnya saya muncul lagi. Kita juga sempat liburan loh. Sama liburan ya? Sempat liburan loh kemarin seminggu. Kan yang di-upload tuh nggak ada kata libur, coy. Oh iya, jangan terus. Ya pokoknya di tag yang kemarin itu saya sempat izin nggak ikut karena memang harus manggung di luar. Ya udah, jangan kemana-mana, masih bersama kita di obrolan Sabit. Semenit. Memang libur. Karena kan sebenarnya sebagai orang Cimahi, minggu kemarin tuh luluh lantak. Iya, minggu kemarin ya? Apa 2 minggu yang lalu? Minggu kemarin. Yang dihantam angin puting gitu. Ini hujan angin kan. Hujan angin. Gitu, pohon-pohon besar tuh pada tumbang. Ya tetep pas saya lagi berangkat ke Sukabumi ya. Hujan SOG-nya. Dan es. Di Sukabumi juga sama. Hujan angin, parah badai. Jadi pas kita hari Sabtu kan? Sabtu siang di Sukabumi saat saya perjalanan pulang itu dihantam badai juga di tengah jalan. Gitu mah Jumat ya? Bukan. Sabtu. Oh, Sabtu ya, Mak. Setelah ada di sini ya. Cuma ada yang unik waktu saya perjalanan pulang dari Sukabumi dan di sepanjang jalan dihantam badai ada kegiatan yang nggak masuk akal. Kecil nggak? Nggak aman. Cek, ya aman banget ini. Udah. Yang masuk akal. Yang nggak masuk akalnya adalah saat kita badai itu saya pikir terjadi kemacetan panjang itu gara-gara badai. Ternyata perbaikan jalan dan aspal. Aneh. Kumaha pikiran anak gitu. Lagi musim hujan. Musim hujan. Itu tuh kondisinya lagi hujan gede. Pas kita lewatnya ada yang lagi ngaspal jalan. Eta nu urang teu ngarti teh nya. Kan setiap masuk bulan November nih, udah beberapa tahun yang lalu ya. Pasti hujan. Betul. Hujan. Proyek-proyek jalan itu cairnya di bulan November juga. Bukan cair bulan November, itu kan ngabisin anggaran. Ya, kenapa sih? Apakah itu hanya terjadi di peradaban kita sekarang? Atau di peradaban yang dulu nggak kayak gini gitu. Gak kayak sekarang kita bahas nih peradaban Lemurian. Mantep nih. Gila. Ibarat kata nih ya. Nah, udah Faris lagi kemana dia? Ke Jakarta ya? Kata ya, siap-siap. Iya, ke Jakarta. Lagi latihan buat manggung Mau manggung dia. di ulang tahun Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Jadi teman-teman yang mau nonton, wah ini kan jadi promosi. Jadi promosi. Oh berarti udah Faris itu sekeren itu ya dulu. Dia anak band banget. Anak band yang sangat sastrawi. Karena kan bandnya musikalisasi puisi. Oh. Gitu. Musikalisasi. Masa bahas musikalisasi puisi. Nanti panjang. Panjang. Nah, Jadi tadi udah ini kan, udah nyampe ke peradaban Lemurian. Jadi sekarang kita nih membahas peradaban Lemurian. Saya mau nanya pembuka dulu nih. boleh. Tadi kan ngomongin jalan nih, Ya. jalan beraspal. Ya. Ini serius ya, benar? Serius Ini ya. serius. Jalan beraspal itu kan salah satu teknologi manusia. Betul. Di kita itu jalan yang tertua itu kan jalan raya Pos Dendels.
Ya. Di mana jalan itu kita jarak bebas hanya Panarukan. Anyar Panarukan. Sekarang jadi ya jalan yang kita pakai kalau kita lintas Jawa, Ya. Jalan nasional. jalan nasional. Kita utara apa selatan? Utara. Utara ya. Jawa bagian utara. Ya bagian utara. Nah, kita mendapatkan teknologi itu dari bukan aspal ya, zaman Dendas kan masih apa? Namun ayeuna mah ditimbris meureun itu rumahnya. Ya. Dan itu teh kita dapat dari teknologinya orang Eropa. Nah, kalau di peradaban Lemuren itu gimana teknologinya? Teknologi ini Itu saya dulu harus deh. disclaim dulu ya. Oh iya. Lemurian ini masih kontroversi sebetulnya. Kontroversi. Jadi ada yang menganggap Lemurian tuh fansnya ada yang mempercayai bahwa leluhur kita teh Lemurian di komunitas-komunitas tertentu, dan ada juga yang menganggap Lemurian ini hanya dongeng belaka. Tapi Lemurian ini bukan asal katanya bukan dari lemur kan? Bukan. King gitu. Ya walaupun pasti lemur, banyak yang mengkaitkan dengan lemur. Binatang dari Afrika itu di Madagaskar. Tapi ada juga yang mengklaim bahwa Lemurian ini katanya bubit. Nah itu betul. Movie. Raja apa ya disebutnya? Si King siapa ya? Lupa. Ya itulah. Ada juga yang menyebutkan bahwa Lemurian ini hanya sekedar cerita dongeng aja. Bahkan ada satu YouTuber yang menyebutkan bahwa Lemurian itu adalah awalnya adalah sebuah kesalahan yang ditulis dalam sebuah buku gitu. Dan buku itu menceritakan atau menjelaskan tentang peradaban dari timur, Hidden East ya. Hidden East. Eden Oh, of the Eden. East. Eden Eden surga of the di East, timur. Surga di timur. Kita tuh katanya ada kontroversi juga bahwa itu terjadi kesalahan, salah nulis atau salah konfirmasi, dan akhirnya di masyarakatnya jadi pro kontra gitu. Cuman karena kebetulan saya dulu di komunitas yang sangat mempercayai bahwa Lemurian itu adalah leluhur bangsa Indonesia dan sekitarnya, jadi akhirnya kita dulu mengamini itu gitu dengan segala macam isinya, termasuk teknologi, pengetahuannya, segala macam, dan akhirnya kita mengamini bahwa oh iya leluhur kita begini, dengan bukti-bukti yang sebetulnya kita belum bisa mengklaim bahwa ini secara akademis terbukti benar. Jadi mungkin masih sekedar teori. Begitu. Terus apa lagi? Itu tuh jadi kalau ada orang yang anggaplah yang percaya ya, Ya, itu sekitar berapa tahun yang lalu? apanya? Lemurian ya? Ya, eksisnya. Kalau menurut yang saya pelajari itu di komunitas, bangsa Lemurian ini teh sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di planet bumi. Oh, Bangsa-bangsa itu kan banyak. Kayak Lemurian itu berjejer teh, setara atau bukan setara, berbarengan, berdampingan dengan peradaban Atlantis. Gitu. Sudah tidak ada juga. Sudah tidak ada juga. oh berarti peradaban yang hilang. Peradaban yang hilang, Oh. dan itu teh sekitar Ya. kurang lebih 70.000 atau 80.000 tahun yang lalu. Berarti tidak sejaman dengan Mesopotamia. Jauh Jauh sebelum dan itu. apa. Jauh sebelum Bizantium. Jauh sebelum itu. Nah, itu teh sudah ada duluan. Jadi mereka tuh berbarengan, timeline itu berbarengan dengan Lemurian, Atlantis, terus ada juga Negrida, terus ada juga Kaina, ada kalau India teh disebutnya bukan Brahma apa ya? Dravida. Suku banget. Oh ya itulah, banyak pokoknya, banyak inilah banyak bangsa-bangsa yang ada di planet bumi. Cuman bangsa Lemurian ini diklaim sebagai role model untuk bangsa-bangsa yang lain karena ancestornya, katanya, pendahulu-pendahulunya adalah orang-orang yang dipilih gitu dari apa ya kalau kita sebut mah sebagai pemimpin-pemimpin lah di muka bumi. Nah begitu. Makanya dari Oliver. nanti nyambung di situ, cuma takut saya sensitif ngomong gitu, makanya diperhalus. Nah akhirnya itu tadi jadi role model, makanya dari segi teknologi, pengetahuan, pertahanan dan penyerangan itu sangat sempurna gitu daripada bangsa-bangsa yang lain. Tapi masih manusia itu. Manusia
Karena menurut sejarahnya lagi, oh ya, saya ceritain deh. Anak Adam. Dari Adam, gitu. Dari Adam pertama. Dan kalau misalkan harus diceritain kisah-kisahnya tuh itu unik gitu ya. Dari Adam, kita nyebutnya Adama gitu ya. Adama itu ke planet bumi dengan Hawa. Hawa itu kita disebutnya teh Haura. Adama dan Haura itu ada di planet bumi, lalu akhirnya berkelompok gitu. Beranak pinak sampai ada kisahnya itu yang Habil dan Iklimah Buddha itu ternyata cerita versi Lemurian itu menarik lah kalau mau disampaikan. Tapi ya anggap aja ini mah dongeng, bukan sebuah kebenaran mutlak gitu. Nah, akhirnya bikin bangsa yang banyak. Setelah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, akhirnya sampai ada di titik Lemurian diciptakan. Gitu. Diciptakanlah Lemurian sebagai role model, akhirnya langsung diciptakan bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Makanya kenapa kok bisa peradabannya bisa maju, terus pengetahuannya sangat maju karena memang diajarkan oleh langsung dari manusia pertama itu yang memiliki pengetahuan sangat luar biasa. Jadi tetap ya, setelah Adam ya. Setelah Adam, jauh setelah Adam. Setelah Adam, tapi Sebelum Idris. tapi puluhan ribu tahun yang lalu. Iya. Bukannya Adam ada di 10 ribuan tahun yang lalu? Nah, kalau versi Lemurian itu sangat jauh sebelum. Jadi kalau di kita dulu membahas itu teh ada satu kekosongan di mana dari Adam ke Idris itu teh ada ratusan ribu tahun yang tidak pernah dibukukan. Kalau Gitu. Idris atau di bahasa lain Enoch itu kan disebutnya keturunan tujuh dari Nabi Adam. Nah, waktu itu manusianya masih berusia ratusan tahun. Oh, jadi mungkin ya tadi bisa gapnya Tapi Jadi itu 7 kali yang- ratusan aja udah 700 tahun. yang saya baca itu kan ada benua Ya. yang menghubungkan antara Madagaskar, Australia sama ujung India. Madagaskar. Madagaskar. Elektromovie Ya. movie. Madagaskar, Australia sama ujung India. Iya, betul. Nah, itu teh tahun berapa ya? Abad 19 ada orang apa ya, saintis gitu kan. Ya. Oh, yang kartografi ya? Geologi. Oh, zoologi. Oh, bukan yang peta itu. Bukan ahli geologi itu. Jadi kan ngelihat itu kan binatang sama tumbuhan deh. Ini pasti ada penjembatan. Ya. Non, Kenapa bisa berpindah? gitu? Kenapa ini ada mirip-mirip gitu. Pasti Ya, kan ayah spesiesnya. ayah tempat jadi penghubungna gitu. Betul. Nah, Betul. ternyata katanya mungkin ada teori, jadi bikinlah teori abad 19 itu. Dibikinlah teori bahwa ternyata mungkin ada benua lagi Betul. yang sangat besar. Nah, disebutnya Lemurian menurut dianya. Iya, karena planet bumi itu dulu secara mapping itu ternyata satu daratan. Karena saat masa-masa sebelum seperti sekarang itu di bumi itu sudah terjadi berapa puluh kali atau berapa ratus kali yang namanya riset bumi katanya gitu kalau di kita mah sebutnya. Nah, itu terjadi kayak semacam apa ya? Kalau dalam muslim mungkin kiamat gitu ya. Itu teh ada makhluk dihilangkan, dimunculkan lagi, dihilangkan, munculkan lagi, dan itu teh mempengaruhi juga ke alam semestanya termasuk daratan. Banyak banget daratan-daratan yang akhirnya terendam, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, dan akhirnya sampai membentuk map yang sekarang. Seperti itu. Tapi menarik, maksudnya di tahun abad 19 itu sudah ada penelitian tentang itu gitu maksudnya. Iya. Kayak menarik itu kayaknya. Kejadian kan ya nggak tahu nya Lemurian abad berapa gitu sebelum. Tapi hal itu juga bisa dibilang masuk akal karena yang belakangan rame lah Saranjana itu. Itu kan di zaman kolonial ada petani di Saranjana gitu. Berarti pernah dikunjungi berarti kan secara fisik dilihat sama orang yang bikin kartograf itu. Sekarang nggak ada. Gitu. Iya, soalnya kalau dulu kita ngebahas Lemurian itu selalu bersinggungan dengan teori konspirasi, terus dengan politik juga dan kepentingan orang-orang Barat lah kita sebut ya, gitu. Karena katanya memang ada kecenderungan bahwa Lemurian itu harus dihilangkan dari sejarah planet bumi. Kenapa? Ya karena tadi ada kepentingan kelompok, gitu. Global elite. Global elite katanya begitu.
Kenapa bisa seperti itu? Karena sejarahnya itu adalah ya tadi Lemurian itu diciptakan sebagai bangsa role model untuk semua bangsa yang lain di planet bumi. Tapi ada satu yang asalnya kerabat gitu, yang namanya Atlantis ya. Tapi ternyata Atlantis ini memiliki ego yang sedikit berbeda daripada bangsa yang lain, sehingga ingin menguasai. Ekspansif berarti ya, agresif. Ekspansif dan agresif. Tapi kalau ditarik sejarahnya lagi ternyata lucu. Gitu. Kenapa bisa Atlantis itu bisa sangat membenci Lemurian, tapi ternyata kalau ditarik sejarahnya lagi itu gara-gara ketidaksengajaan. Gitu. Jadi Raja Atlantis itu dulu sangat berteman baik dengan seluruh bangsa, termasuk Lemurian, karena bergurunya kan ke Lemurian. Raja Atlantis tapi bukan bapaknya Aquaman. Bukan. Jadi tetap aja manusia Atlantis juga ya, Semuanya manusia. bukan yang bisa hidup di air gitu. Nah, uniknya adalah begini, karena saat bangsa-bangsa ini diciptakan itu mereka di-create atau di-cloning gitu ya dari satu gen yang dia memiliki kemampuan itu. Jadi kalau kita di komunitas itu menganggap bahwa manusia-manusia terdahulu itu memiliki kemampuan sel yang sangat luar biasa, termasuk aktivasi sel tubuh dan sel otak. Jauh dari manusia yang sekarang. Jadi saat mereka dianggap mereka bisa hidup di air atau segala macam, itu sangat masuk akal katanya. Itu sudah terjadi ribuan generasi yang akhirnya diciptakanlah manusia yang sekarang. Maksudnya karena sains itu atau karena memang anugerah Tuhan? Awalnya itu memang anugerah Tuhan bahwa manusia itu memang sejatinya seperti itu. Tapi setelah ratusan ribu tahun berjalan adalah sebuah rekayasa genetik yang akhirnya dibatasi atau dikurangi kemampuannya. Ngeriset bumi sih gak iya sebenarnya kejadian cerita Nabi Nuh gitu. Itu salah satunya. Salah satu riset. Tapi kalau di kita Nabi Nuh itu tidak riset bumi secara keseluruhan, tapi per wilayah. Dan itu ada ceritanya lagi kalau di Lemurian, kenapa kejadian Noah itu terjadi, dan itu teh semua sejarahnya ada di setiap bangsa di planet bumi. Itu teh salah satu penyebabnya kenapa bisa terjadi The Great Flood, itu apa? banjir bandang. Banjir bandang itu salah satunya adalah bukan salah satu, penyebabnya adalah tenggelamnya Atlantis dan Lemuria. Jadi saat di suatu wilayah terjadi kejadian sesuatu itu akan mempengaruhi kejadian yang lain kan. Nah makanya kita dulu sampai membahas di kitab suci kenapa dia misalkan disuruh mencari tanur untuk membuat sebuah bahtera besar segala macam karena nanti akan ada badai. Nah di situ sudah ada perhitungan bahwa akan ada kejadian bahwa ada dua benua besar di planet bumi yang akan tenggelam, otomatis akan membuat sebuah air bah yang sangat besar. Itu terpengaruh ke wilayahnya Noah. Makanya Noah diperintahkan untuk membuat itu ada kejadian. Tapi di belahan bumi lain kan berarti udah ada penghuninya dong? Ada. Dan tidak tenggelam? Tenggelam. Kalau nggak salah hampir tenggelam sih. Iya, karena kalau Noah kan seluruh bumi. Jadi pas kejadian Noah itu, kalau di versi Lemurian ya, apakah memang ngeriset atau yang selamat dari flood itu adalah kalau cuma yang di perahu doang? Menyebutkan bahwa saat kejadian Noah itu berarti kan kita menariknya adalah di kejadian Atlantis Lemurian ya. Benua Atlantis dan Lemurian itu ditenggelamkan, otomatis terjadi air bah besar. Itu hampir 3/4 planet bumi itu terendam. Tapi ada sisa-sisa yang tidak terendam. Ada wilayah-wilayah yang tidak terendam. Yang disebutin adalah daerah daratan tinggi Afrika. Itu tidak terendam Noah, tidak terendam kejadian Noah. Gitu. Makanya pas di semua bangsa itu ada cerita sejarahnya Noah dan bahteranya, di Afrika itu enggak. Tapi kejadian yang lainnya adalah di Afrika itu saat itu didatangi dengan satwa-satwa yang dari wilayah lain. Ada migrasi, kok tiba-tiba rame, ada migrasi, ada apa. Ternyata saat ditarik, saat itu di kita bahwa wilayah Afrika dataran tingginya itu tidak terkena air bahnya kejadian Noah gitu. Tapi yang sejarah ada, belum. di Afrika itu ada manusianya nggak? Ada. Oh, ada. Berarti kan nggak semua manusia hanyut selain yang di dalam perahu ya? Betul. Menurut Lemurian. Kalau di Afrika itu di kita nyebutnya bangsa Negrida gitu. Orang-orang yang tinggi, besar, kuat, orang-orang berkulit hitam itu Negrida. Nanti ditariknya teh ada penyebaran bangsa Negrida, salah satunya di Indonesia adalah di Papua.
kalau kita nyebutnya dulu nyebutnya Tapi itu Negrina berarti masih keturunan Adam kan berarti? masih. Ya kan? Karena karena dulu kita mempercayai dengan sistem cloning daerah. Makanya jadi di wilayah-wilayah tertentu penciptaan bangsa-bangsanya itu disesuaikan dengan wilayah. Kenapa di Afrika harus hitam, tinggi, besar, kuat? Kenapa di Asia atau di Cina, di Mongol itu kecil, pendek, lincah? Kenapa? Cucunguk. Mana? Iya. Nggak ada. Ini udah baru ngechat nih. Nggak akan ada cucu dong. Nah, ya lanjut lagi. FYI nih kita suasana baru nih. Iya, baru ngechat kantor. Studio baru. Studio kita baru dengan serba warna apa ini? Teal. Tile. Iya, tile. Apa tadi Papua namanya di Kalau di Lemurian itu disebutnya Papua. Papua? Makanya jadi Papua. Padahal PAP, VA. Oh sama kayak Republik pakai V gitu. Oh iya benar. Ada kecoa. Pause dulu bentar. Lanjut lagi, setelah tadi ada gangguan teknis sedikit, ada kecoa jalan-jalan. Yo, tadi baru nyampe mana? Nyampe bangsa-bangsa ya? Ya. Tadi mau bahas itu apa? Apa? Raja-raja. Oh raja, iya dulu tuh Atlantis itu sangat berteman baik dengan semua, tidak agresif, tapi gitu. Nah, dua bangsa besar yang paling mencolok di planet bumi saat itu adalah Lemurian dan Atlantis, gitu. Tapi ya itu Lemurian itu kita anggap memiliki segalanya, tetapi punya hati yang bijak lah, gitu. Jadi benar-benar jadi role model aja. Gitu. Nah, Atlantis ini sangat patuh gitu, dapat transfer ilmu, kemampuan segala macam, tapi terjadi rasa iri. Kalau ditarik itu gara-gara istri sang raja. Standar ya, klasik gitu. Iya klasik. Makanya kalau sampai sekarang ada masalah gara-gara permaisuri itu pasti dari dulunya begitu cara. Istri sang raja ini menghasut suaminya, Raja Atlantis saat itu, bahwa kamu teh bangsa yang gede gitu. Kenapa kok mau istilahnya dijajah sama itu, dipermainkan atau diatur-atur segala macam. Akhirnya terhasut dan akhirnya ingin menguasai seluruh teknologi dan kemampuan itu. Akhirnya jadilah bangsa yang agresif, selalu menyerang wilayah atau bangsa Lemuria gitu. Sampai akhirnya menyerang terus, agresif. Tapi karena memang Lemurian ini memiliki semua kemampuan itu, termasuk defensif dan segala macamnya, itu tidak pernah berhasil dan tidak pernah dibalas. Nah, pada suatu hari mereka itu sampai bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang lain, gitu, bangsa-bangsa yang lain segala macam, termasuk bangsa-bangsa yang ada di luar planet bumi, gitu, mencoba menyerang terus. Jadi di versi Lemurian ini ya, eksistensi alien itu berarti Karena ada sejarahnya. Nah, karena ada sejarahnya dulu. Sebelum ke Lemurian itu sebetulnya ada sejarah tadi. Kenapa misalkan di luar angkasa ada bangsa-bangsa yang hidup di luar sana, itu ada sejarahnya menurut versi kita. Nah, Lemurian lagi balik lagi. Nah, setelah tapi nanti itu diceritain. nanti diceritain. Akhirnya diserang terus, tidak pernah mempan. Pada suatu hari kita skip gitu ya. Pada suatu hari Atlantis ini akan mencoba menyerang lagi bangsa Lemuria, tetapi kan bangsa Lemuria tidak pernah menyerang balik, tetapi sistem keamanan wilayahnya itu hanya merontokkan atau membalikan serangan, gitu. Kayak Tai Chi. Kayak Tai Chi. Lain Wakanda. Kayak Wakanda. Oh iya, kayak Wakanda. Wakanda kan? Nah, nanti cerita Wakanda ya. Terinspirasi. Nah, akhirnya saat terjadi serangan itu ada semacam roket atau rudal lah ya, semacam itu memasuki wilayah Lemurian, itu sama sistem pertahanan mereka itu dibalikan, dan akhirnya si salah satu senjata itu terpental dan kembali ke istana raja, dan akhirnya menewaskan sang raja, sang permaisuri. Nah, disitulah akhirnya Raja Atlantis itu punya dendam yang sangat besar, akan menghancurkan Lemurian beserta anak cucunya dan semua keturunannya, gitu. Nah, Film bisa. Sangat film sekali. tadi kan tadi tuh Ntar si permaisurinya bangsa apa dia? Atlantis.
Lu nonton Persib terus sih. Atlantis biru. Yo. Nah, tadi kan ngomongin waktu The Great Flood itu disebabkan oleh ditenggelamkannya. Ya, tenggelamnya dua benua. Nah, tadi mau bahasanya ditenggelamkannya. Kalau ditenggelamkan kan berarti ada yang menenggelamkan. Menenggelamkan. Sengsara. Itu gimana itu? Siapa yang menenggelamkannya? Nah, jadi kenapa apa disebutnya wilayah itu? Benua. Kenapa benua Atlantis dan benua Lemurian itu bisa tenggelam? Setelah terjadi peperangan yang sangat panjang dan segala macam gitu ya. Raja Atlantis ini akhirnya bekerja sama dengan salah satu makhluk atau salah satu bangsa yang ada di luar bumi. Nah, bangsa ini juga sama agresi gitu. Sifatnya itu sangat agresif dan ingin menguasai. Datang ke bumi menawarkan gitu. Mau nggak dibantuin gitu, daripada kamu perang eleh terus, kita kasih satu teknologi, kalau sekarang kita sebut nuklir lah. Kita kasih satu senjata yang itu bisa menenggelamkan kaki-kaki benuanya biar tenggelam. Begitu. Oh ya udah kalau gitu mah nanti di pertempuran terakhir kita coba aja akhirnya di setiap kaki benua di Atlantis dan di Lemurian itu dipasanglah senjata tersebut. Nah, bangsa Lemurian itu sangat mengetahui itu terjadi. Karena dia sudah bisa menggambarkan atau memperhitungkan bahwa suatu saat Lemurian akan hilang dari planet bumi dan kita harus pindah ke planet yang lain. Kenapa? Karena planet bumi nggak bisa ditinggalin sama bangsa-bangsa seperti kita. Biarkanlah nanti keturunan-keturunan yang baru yang akan merawat planet bumi. Jadi saat kaki-kaki itu dipasang oleh bahan peledak tersebut oleh Atlantis, bangsa Lemurian itu sudah pindah ke planet yang lain. Atlantis akhirnya berperang terus kan tetap eleh wae. Berarti teknologinya udah sampai ini ya, udah sampai alat transportasi antar planet. Sangat. Ya. Kalau dulu kita nyebutkan udah nanoteknologi lah, udah di bawah nanotek lah gitu istilahnya. Itu nanti ada pembahasan teknologi. Oke. Nah, karena gagal nyerang akhirnya yaudah kita kamikaze aja lah gitu. Kalau misalkan kita eleh wae udah tenggelamin aja semua. Gitu, tenggelamin semua akhirnya diledakkan lah. Ya. Menarik itu kayak orang teh dulu pernah baca artikel di Rusia itu ada anak tahun 96 dia lahir kan, terus punya kemampuan yang unik gitu, dalam waktu 4 bulan tuh udah bisa ngomong. Multiple intelligence. Bukan. Multiple intelligence. Udah bisa ngomong. Nah, ketika idea. usia 2 tahun dia itu sudah bisa bercerita tentang Mars. Gitu. Ya, sejarahnya juga Mars. Kan ngomongin Mars gitu ya. Nah, mungkin lebih tepatnya ketika orang banyak mendengar itu ketika dia udah ngobrol agak gede lah, umur 13 tahunan lah gitu ya. Dia bercerita kalau dia itu sebetulnya adalah orang dari Mars. Ya. Walaupun sebenarnya orang tua namanya sebenarnya orang biasa Orang gitu. biasa. Itu cuman secara knowledge-nya dia teh bilang bahwa saya teh orang Mars. Ya. Nah, dia bilang kalau zaman dulu itu saya dan masyarakat Mars itu sering berkunjung ke bumi. Ya. Nah, peradaban pada saat itu yang ada itu adalah Lemurian. Sengat itu. Ya. Nah, aneh umur 13 tahun gitu ya, ngomongin peradaban Lemurian yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya, Gitu. betul. Atau di googling nggak? Ya, Itu nanti tahun Iya, belum. 2000 awal mah belum lah. Tadi saya mau Kan aneh gitu. judulnya. Nah, artinya teh nyambung nih kalau misalkan Lemurian gitu ya, Ya. sudah berinteraksi dengan makhluk di luar bumi. Nah, Betul. ternyata ini nih di Rusia juga ada nih yang ngomongin gitu. Tuh. Jadi sering-sering berkunjung gitu dan sebagainya. Karena Teh, sebelum Anda jawab ya. Ya. Cuman kenapa sih yang anak-anak kayak gitu tuh nggak pernah munculnya dari Indonesia? Muter Amerika, Rusia. Ada, Oh, ada ya? Indonesia. Itu yang suka bawa batu terus nyembuhin. Polari, nanti kan tuh ngomongin peradaban itu mah logika mistika aja. batu celup.
Sekarang udah dewasa loh. Kalau ya itu justru karena kalau kita ngomongin Lemurian, ngomongin Atlantis itu kita sangat percaya dengan adanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu, nah ada semacam anomali saat ada makhluk atau sesuatu dilahirkan kembali, itu memori lamanya tidak terhapus secara total, secara penuh. Jadi balik lagi kita jadi mereka tuh jadi seolah-olah lagi ngobrolin past life gitu. Past life mereka sebelum ini tuh jadi apa, dan itu ada memori-memori yang tertinggal katanya begitu. Cut dulu di situ. Ini tapi kan dalam konteksnya Lemurian ya. Konteks Lemurian. Ada kepercayaan tentang rebirth atau reinkarnasi lah. Reinkarnasi. Itu tuh hanya manusia aja atau seluruh makhluk hidup yang bisa bereinkarnasi? Manusia aja. Jadi babi nggak bisa bereinkarnasi. Atau manusia bisa bereinkarnasi jadi babi, hewan? Tidak. Dengan ingatan manusia. Berarti nggak bisa. Nggak relate sama cerita yang itu ya? Iya. Walaupun sama-sama ribuan tahun yang lalu kan itu. Sama. Ya kalau manusia karena punya servernya sendiri, dia nggak akan tertukar dia jadi binatang. Tapi ada tapinya dulu. Tapi ada juga yang waktu itu di komunitas ya, ada yang ada disebut meneliti, makanya terlalu jauh ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa kadang manusia itu bisa dilahirkan kembali tidak jadi manusia tapi jadi sesuatu yang lain karena energinya berubah. Gitu. Kalau dulu tapi dalam konteks Lemurian gitu. Konteks Lemurian, dia jadi tumbuhan, jadi pepohonan itu bisa karena energinya itu atau soulnya itu berubah jadi suatu bentuk yang lain. Seperti itu. Itu kan senada dengan buku kekekalan energi. Iya. Nah itu yang kan orang ngomong, aku terlahir jadi babi dengan mempengaruhi manusia. Itu lucu. Masih mending daripada jadi pohon toge gue. Jadi pohon. Sama ini misalnya kalau di Lemurian kan itu peradaban lama. Mereka punya kepercayaan yang dianut. Kepercayaan yang dianut itu masih ajaran Adam langsung. Jadi tetap masih apa ya kalau disebut Tauhidnya tetap. Tauhid itu karena cenah yang waktu dipelajari dari awal Adam sampai Lemurian dan keturunannya itu masih tetap tauhid. Jadi percaya kepada Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu satu. Dan semua bangsa itu mengakui itu ada. Iya, cuman dulu kan tidak ada syariat. Ya karena kalau kita kan Abrahamik kan, iya. agama Abrahamik. Mereka tetap menyembah satu Tuhan yang sama di seluruh tapi bangsa. Tapi nyembahnya mungkin tidak nyembah sholat kayak itunya. Tidak, kan cahaya. Mengakui. Belum. Cuman agamanya satu gitu. Bukan disebut agama sih kalau dulu. Ya maksudnya kepercayaannya satu gitu. Nah, mereka jadi maksudnya kasarnya gini, pencipta. si Lemurian sama Atlantis itu nggak beda agama lah gitu. Mau bahasa aja nama. Semuanya sama. Semuanya sama. Bukan konflik agama lah. Bukan konflik agama. Hanya konflik perempuan. Rumah tangga perempuan dan kepentingan aja. Jadi tapi memang benar. ketika tidak ada konflik agama. Walaupun sama agamanya, mengenai konflik pasti dasarnya untuk harta. Karena dulu harta bukan jadi perebutan. Iya. Ya kan maksudnya dalam artian kalau sudah maju, kan secara ini mah harta tidak akan jadi konflik, ya kan? Iya. Pasti ada di luar itu gitu. Ya kan itu juga perebutan gara-gara wilayah. Iya, ngomongin kepercayaan semua sama. Pasti kan kalau nggak itu kan kekuasaan. Kan. Karena cuman di peradaban kita laki-laki menjadi konflik benih keributan. Biasanya itu di saat remaja. Di mana anak cewek saling gencat mengencet. Gencat menggencet. Begitu. Ya kalau ngomongin kepercayaan semuanya sama. Tetap ada tetap baliknya ke tauhid sih. Tapi tidak secara ritual gitu. Iya. Ritual. Ini kita pernah bahas ini kan. Apa sih konflik ya? Apa sih? Bukan. Apa? Belum. Enggak, kita pernah bahas yang di zaman Spotify dulu yang Iya. seandainya gitu. What if tidak pernah ada masalah. Gitu kan. Begitu. Ya, kalau yang mau dengar di Spotify. Masih ada gitu? Masih ada. Ya nggak mungkin kehapus lah. Kecuali emang dianggap berbahaya dihapus sama server. Wah ini bahaya nih. Ini rahasia dunia. Lanjut. Itu Lemurian dan Atlantis. Akhirnya Lemurian itu berpindah planet. Gitu. Sementara Atlantis stay gitu. Walaupun misalkan benuanya tenggelam dan mayoritas bangsanya musnah,
masih ada tersisa beberapa, termasuk rajanya itu, karena rajanya memiliki kemampuan yang lebih daripada rakyatnya. Seperti Oh berarti ini ya aristokrat berarti. aristokrat. Jadi pemimpinnya itu memang punya kemampuan lebih dari yang Iya. lain. Yang Semua orang yang bangsa terbaik itu jadi pemimpin. betul. Kalau nah ini yang Aristokratik. kadang jadi perdebatannya, kenapa orang Lemuria kok semuanya sakti, dianggapnya sakti semua, kok bangsa yang lain enggak? Ya karena tadi katanya tujuan utamanya adalah sebagai role modelnya. Sedangkan di bangsa-bangsa yang lain yang memiliki kemampuan lebih atau dianggap sakti itu cuma raja-rajanya aja. Itu termasuk Atlantis yang raja yang paling sakti nanti adalah rajanya. Itu teh ukurannya sama, maksudnya secara fisik Sama. nggak. Udah kayak sih ya nonton film gitu, film God of Egypt Ya. kan, kalau yang godnya mah semua tuh tinggi besar gitu. Nah, Nah, itu masyarakat mah betul. manusia normal gitu. Nah, itu bisa dijelasin sama ya ceritanya Lemuria. Hmm. Jadi Jadi kalau ukuran orang Lemurian tuh ukurannya secara ukuran. secara ukuran semua bangsa di dunia itu sekarang memang seperti itu. Lemurian itu karena di wilayah Asia tingginya tuh normal seperti kita sekarang, dari 150 sampai 180 gitu, itu tuh udah normal. Kalau di Atlantis karena dia bangsa Ya ada di wilayah barat di gitu ya. apa? Lebih jauh dari ekuator. Ya Jadi seperti lebih sekarang tinggi. bangsa biru teh, karena bangsa biru itu bangsa Lemurian. Bulan-bulan Atlantis. sekarang, iya Atlantis tuh Bule Atlantis. bule-bule itu Atlantis. Nah itu turunannya seperti itu. Bangsa-bangsa Eropa itu adalah Oh bukan perawakan dan bentukannya bukan yang Atlantis. sampai 3 meter gitu enggak ya? Nah, yang tinggi-tinggi dan besar-besar itu teh masih sisa-sisa keturunannya saat Adam ke bumi. Disebutnya teh bangsa Bropa. Bropa itu bangsa raksasa. Bangsa raksasa itu startnya dari 3 meter sampai ke 15 sampai 20 sampai 30 meter. Oh, berarti Adam yang tinggi kan berarti. Adam itu karena dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dia bisa menyesuaikan. Dia mau kecil mau gede sesuka dia. Dalam pemahaman Lemuria. Dalam pemahaman Lemuria. Ya karena Harus harus di-clear. iya, Nah, ini bahaya ini. Jangan berdasarkan satu ini gitu, Ya. satu kepercayaan. Betul. Nah, ini bukan cerita kayak dongeng. Kan ini mau dongeng, nggak dongeng nih. Di sini tiba-tiba kan yang bilang, oh gitu. Di mana Sehingga- orang tampil? Ya, cerita Ananuki. Aduh, Anunnaki. Anunnaki juga ada di sini Lemuria nih. Oh, iya, ya? Ada. Ada satu bangsa itu namanya Anunnaki. Anunnaki itu Bangsa. Bangsa, Anunnaki itu bangsa. Tapi bukan kayak di film yang dari luar angkasa datang ke bumi, Ini dan biru. dia yang bikin manusia. Dia punya bangsa sendiri dan punya planet sendiri. Ah, Fungsi Anunnaki nanti diceritain fungsi Anunnaki. Lemurian dulu aja. Begitu. Jadi kalau misalkan tadi ngomongin perawakan, originalnya begitu. Dari sampai nggak sekarang tuh jauh gak beda berubah. sekarang. Negrida hitam-hitam, berotot, kekar, hitam, kuat, panjang gitu ya, memang mereka itu karena disesuaikan dengan Kalau yang sekarang hitam, kurus, itu bukan keturunan asli berarti. hitam, kurus. Iya, negro tapi tidak kekar gitu. Oh iya masih, kan genetis. Kan Tapi kurus ini nggak kekar. Itu gara-gara kolonialnya Eropa. Gini aja. Diperas sama Si Eropa. Lemurian dijelasin nggak warna kulitnya apa? sama mata. Oh, Asia. Lemuria itu Sama Asia. mata. Asia kita. Atlantis. Tapi Lemurian itu Asia- berbeda dengan Asia bangsa Jepang kan China. enggak. Lemurian itu beda sama bangsa Cina. Cina sama Mongol tuh beda ras. Cuma kulit Walaupun kuning. ada di wilayah Asia, itu kulitnya Berarti kuning. Lemuria mah Indonesia lah. Indonesia dan wilayah Austronesia. Kita kan Austronesia. Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand itu masih satu daratan. Aborigin kan Austronesia. Malaysia. Ya, gitu. Kita mah Melanesia, Austronesia. Australanesia. Melanesia mah yang kita. Kalau kita kan udah ada keturunan, maksudnya DNA kita kan ada dari India, dari mana teh, Cina gitu. Tapi kalau yang nenek moyang kita ya itu mirip aborigin aslinya. Jadi Austronesia. tapi pernah baca Sunda tuh enggak? Sunda tuh enggak? Sunda apa? Ya, Suku Sunda. Sunda tuh dia kenapa namanya Sunda tuh karena artinya bercahaya katanya.
Oh iya. Jadi dia Nanti Anda bahas ya. tentu itu. Itu di Lemurian ada juga. Hah? Kenapa disebutnya bercahaya? Kenapa disebutnya bangsa biru? Kenapa mu? Kenapa indigo itu teh ada di Lemurian juga? Ya, tapi kan harus kita sistematis itu semuanya ada di Lemurian, tapi kita harus ngejelasinnya secara sistematis dong. Jadi supaya Betul. Berarti balik lagi. Jadi Balik lagi. kemana? Tadi dari perawakan. Apalagi Bahasa. bahasa itu ya itu kadang kita tuh saat ngomongin Lemurian tuh kayak yang agul gitu, kayak yang sombong karena semuanya itu sumbernya dari sini. Oh. Jadi kadang kita tuh suka dengan aku atau mau akuanan segala macam. Ya nggak apa-apa kan namanya juga dongeng. mau dianggap gitu juga bodo amat. Bodo amat, dari mah dongeng. Jadi saat awal pertama ada bangsa-bangsa itu diciptakan, itu kemampuan tubuh mereka itu sangat baik lah, sehingga bahasa verbal itu belum tercipta. Semuanya berbicara lewat frekuensi seluruh bangsa. Saat penciptaan awal bangsa ya, itu masih pakai frekuensi atau disebut telepati gitu. Tetapi setelah perjalanan Sepi berarti? sepi karena komunikasinya udah dari otak ke otak gitu, frekuensi. Nah akhirnya saat berjalannya waktu, bangsa Lemurian ini akhirnya harus menciptakan sebuah bahasa gitu. Bahasanya disebut bahasa Lemurian. Apa yang membuat mereka harus menciptakan bahasa? Karena nanti anak cucunya, keturunan itu memerlukan bahasa dan tulisan gitu. Lebih ke pandangan visioner. Visioner. Karena kita Jadi berarti dulu nggak ada tulisan belum. Hmm. Akhirnya diciptakanlah bahasa atau tulisan kemudian, dan akhirnya itu disebarkan gitu, disebarkan ke berbagai macam bangsa dan akhirnya disesuaikan dengan kondisi dan wilayah masing-masing, dan terciptalah ribuan atau jutaan bahasa di planet bumi yang disesuaikan dengan bangsa-bangsa itu. Seperti itu. Ya karena orang suka bertanya-tanya kenapa sahan mimitian gitu. Kenapa bahasa itu kenapa jauh banget gitu. Masalah huruf juga kenapa jauh banget. Mimitin aku mah sih gitu. Kalau di kita dongeng kita mah Lemurian itu yang pertama kali menciptakan tulisan dan bahasa, makanya diambil bentuk-bentuk hurufnya itu diambil dari frekuensi otak. Nah, frekuensi otak saat menyebutkan huruf A, B, C, D sampai Z segala macam itu dilihat frekuensinya bentuknya seperti apa, lalu dituliskan, dibukukan. Jadi yang huruf ABC Latin ini itu ini ya, maksudnya sampel kan. sampel akhirnya disebarkan. bukan yang Latin Bukan ABC ini. gitu ya. Bukan abjad Latin ya. Bukan. Disebarkan ke berbagai macam wilayah. Akhirnya disesuaikan dengan ya sok aja kalian punya kekuasaan sendiri, mau bikin huruf ya bikin huruf, bikin bahasa ya udah bikin bahasa. Cuma mungkin sistemnya mulainya biar terbentuk sebuah bahasa gitu. Tuh, ada patokan awalnya, sok dimodifikasi terserah sesuai kalian pengennya gimana. Makanya yang paling mendekati dengan bahasa atau huruf Lemurian itu, yang sangat paling mendekati itu adalah bahasa-bahasa yang berbentuk line, garis. Semua garis, huruf. Yang bentuknya ngoriwal-ngoriwal, bahasa Arab, Tagalog, Sunda kuno, Jawa kuno itu teh sangat mendekati dengan huruf originalnya di Lemurian. Tapi kalau dulu di obrolan kita tuh yang paling mendekati dengan huruf Lemurian itu sebetulnya Arab. Bentuk-bentuknya. Arab gundul. Arab gundul. Atau Jadi nggak ada Jabar, Oh. JR. Karena ini juga ya, maksudnya mungkin nggak kayak kalau Cina kan bunyi ya, bunyi bisa membedakan arti kan. Kalau Arab kan ada panjang pendek, harakat kan, harakat yang itu frekuensi juga kan, frekuensi juga. dari frekuensi mungkin kan. Mungkin. Panjang pendeknya bisa beda arti gitu. Nah, bisa beda arti. Nah, karena yang awalnya karena apa ya? Karena nggak ada yang di bahasa lain kan, nggak ada yang panjang pendek kan, kecuali Arab. Arab. Nah, sangat yang paling mendekati saat ini adalah Arab, karena itu hanya menerjemahkan frekuensi otak saat dibahasakan, saat dituliskan, oh bentuknya begini. Akhirnya terciptalah berbagai macam bahasa. Itu. Tapi bukan bangsa Arab ya Lemurian. Arab Bukan. beda. Arab itu ada bahasa Lemurian itu bangsa apa gitu, saya lupa. Istilahnya itu bahasa Arab. Maksudnya dari warna kulit juga kan bukan nggak termasuk sawo matang dong Arab.
Enggak juga, atau masuk juga. Enggak juga. India? India tuh ada bangsa sendiri, saya lupa nama istilah bangsanya itu apa ya? Di pewayangan itu. Dravida dia mah. Kalau di Dravida teh ada artinya lain kan? Itu lupanya hilap. Itu tadi dari bahasa dan tulisan ya. Itu tadi saya teh penasaran kalau awalnya si bangsa-bangsa ini dari cloningan, Lemurian sama Atlantis juga berarti masih dari cloningan. Bukan seksual. Bukan, mereka tuh sama sekali tidak memikirkan itu zaman dulu. Semua bangsa tuh. Beranak pinak atau apa itu teh disebutnya teh? Reproduksi itu terjadi di jauh di bawah anak cucu bangsa yang originalnya. Akhirnya diciptakan sistem reproduksi yang memang harus melakukan itu. Orang pernah nonton film anu ngebahas tentang fungsi otak gitu. Jadi karena lamun si otak ini kapasitas penggunaannya lebih dari 30%, sudah tidak lagi memikirkan reproduksi. Ya. Gitu. Jadi si reproduksi yang harusnya kegiatan seksual itu sudah tidak lagi penting. Nggak jadi lebih penting gitu. Jadi ya udah kalau bikin keturunan begini gitu. Berarti kan kapasitas otak di masa Lemurian itu tuh kan berarti lebih dari 30% kan. Kalau dulu berarti orang masih 0,sekian%. Ya kan nanti kita ngomongin presentasi. Kita ngomongin presentasi. Kita ngomongin presentasi kapasitas itu pun otak setengahnya. 0,5. Siga nu bener we 0,5. Bisa we 0,00. Ya maksudnya. Ya sombong dikit ah. 0,1 lah. 0,1 itu setengahnya seks. Ya itu aja setengahnya udah seks. Dulu teh film yang paling mendekati peradaban Atlantis dan Lemurian teh Man of Steel. Man of Steel saat Kal-El pertama kali dilahirkan. Nah itu teh sangat menurut klaim ya, menurut dongeng dan klaim itu yang paling sangat mendekati dan itu teh meniru. Oh di apa di planet Krypton itu. Iya, yang Kryptonite itu. Pas melahirkan Pas si Kal-El di Nah, Krypton jadi gambaran planet Krypton kehidupannya teh mirip dengan itu. Mirip dengan itu. Itu teh kan Jadi dulu diklaim teh mengkopi. Jadi si Kal-El teh bisa diklaim itu bangsa Lemurian. Tidak. Yang Bukan gambaran visual. kehidupannya. Oh, Kal-El itu kenapa dia spesial? Karena dia satu-satunya bangsa Krypton yang dilahirkan dari perut, dari kandungan. Sedangkan sisa bangsa Krypton itu diciptakan tadi dari proses bayi tabung, cloningan teh. Karena kan udah lama waktu itu kan. Udah lama yang tidak ada bayi lahir. Nah, Kal-El itu yang ditunggu-tunggu. Dan sistemnya itu mirip. Jadi saat ada satu makhluk lahir, satu manusia lahir itu sudah ditentukan dia jalan hidupnya menjadi apa. Mau jadi tentara, mau jadi mekanik, mau jadi medik, mau jadi apa itu sudah diatur sesuai genetis yang diciptakan awalnya. Sedangkan Kal-El itu kan dia dikandung oleh ibunya, dilahirkan secara normal, dan pengetahuan yang diberikan kepada Kal-El itu menyeluruh. Seluruh pengetahuan yang ada di planet Krypton dimasukkan ke DNA-nya dia. Makanya dia bisa segala macam. Itu mah cerita yang itu kayak tadi yang di Rusia si Boris itu. Karena katanya gini, bangsa Mars itu ketika dia punya anak, informasi pengetahuan dari orang tuanya dua-duanya itu diturunkan lewat DNA gitu. Nah anak yang baru lahir ini dia kan udah punya nih kemampuan orang tuanya, nah dia harus nambahin sendiri gitu. Makanya dia harus mengelana gitu untuk dapat sesuatu yang baru. Tapi bukannya kita juga gitu ya, anak kita tuh mewarisi pengetahuan genetik dari kita juga. enggak, kalau genetik mungkin dia, tapi pengetahuan mah dari guru. Karena banyak orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Zaman sekarang ya. Di mana yang mengajarkan anaknya? Ada kok. Ada. Dan sudah legal kan? Gitu. Lanjut lagi, namanya. Wah, iklannya nyampe nggak ya? Apa lagi ya? Kemudian
Bahasa Tadi bahasa udah. Tadi yang kelewat itu apa? Yang Lemurian dan kehidupan di luar planet bumi. Cukup nggak waktunya? Oh nanti kita sambung lah itu, agak panjang. Berarti bisa jadi part 2, part 3. Oh iya. 4 ya? Oh iya, bagus. Bisa satu folder sendiri Anda. Oke lah, Gitu, itu nanti Lemurian. kita lanjut. Nanti kita lanjut di part Tungguin, 2 bahasa tungguin Lemurian. part 2-nya. Oke, jadi semoga menarik. Dan ini mah dongeng ya. Klaim ini mah anggap aja dongeng lah gitu. Kita berkali-kali loh disclaimer, jadi nggak usah ada yang komen aneh-aneh. Nah, ini mah dongeng. Nggak apa-apa kalau komen aneh juga nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa lah, kita yang penting ini mah Oh iya, happy aja. komen aja aneh-aneh. Komen aja. Oke. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa dengerin podcast kita yang lain dengan judul-judul yang seru. Yang lainnya masih bersama kita di obrolan. Sampai. Bye bye semuanya.